Shalom. Mari kita mendengar firman Tuhan sebagai bekal kita menjalani hari ini. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita di hari Sabtu 24 Juni 2023 diambil dari Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bersyukur kita telah dipanggil, ditebus, dan dibenarkan oleh karena kasih karunia Allah belaka. Bukan karena perbuatan kita yang baik, bukan karena prestasi kita, bukan karena sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Justru terkadang ketika kita berpikir, kenapa ya Tuhan kok masih baik sama saya padahal saya sudah jahat? Kok bisa ya saya tetap diberkati? Sesungguhnya kita bersyukur di sana, dan itulah kemudian kalau kita sudah dimerdekakan dalam Kristus. Karena itu janganlah lagi hidup di dalam dosa. Jangan kemudian mentang-mentang sudah kita diselamatkan, mentang-mentang kita sudah dimerdekakan, tapi kita kemudian mengambil kesempatan itu untuk hidup dalam dosa. Nah, ini dia. Maka karena itu, marilah kita semua berbuah kebaikan, berbuah roh, di mana biarlah Roh Kudus itu yang tinggal dalam hati kita, lalu kita berbuah. Nah, kemudian ada pertanyaannya kadang-kadang begini, Amang, terkadang saya terkadang ingin berbuat dosa, ingin berbuat jahat. Memang benar seperti ada dulu pepatah, kejahatan terjadi bukan karena ada yang lain, tapi karena ada niat dari si empunya kejahatan itu. Nah, kalau kemudian kita punya niat, itulah Rasul Paulus mengatakan bahwa sekalipun di dalam batinku aku suka hukum Allah, tetapi ada juga hukum dosa di dalam anggota tubuhku. Jadi terkadang saya teringat dengan seorang pencuri yang ada di daerah dekat sini. Dulu pernah tertangkap. Dia bilang apa? Sebenarnya saya nggak punya maksud apa-apa. Saya hanya berjalan lewat, tapi kemudian ketika di depan Indomaret ada sebuah motor yang sudah hidup dengan kuncinya. Saya tergoda, mata saya tergoda, tangan saya tergoda. Padahal saya nggak butuh apa-apa, saya nggak butuh motor. Tapi kemudian dia langsung terpikat, langsung dia ambil motor itu. Nah, disitulah kemudian terkadang kita harus bisa melatih. Paulus juga berkata bahwa aku melatih tubuhku sedemikian rupa, jangan sampai nanti ketika aku memberitakan Injil maka aku ditolak. Jangan sampai aku ditolak, karena itu dia melatih tubuh kita. Karena itu marilah melatih tubuh kita dengan firman Tuhan, dengan doa, dengan ucapan syukur. Kita latih untuk selalu hidup dalam kebenaran Tuhan. Yuk, bisa kita semua. Mari menjadi berkat bagi sesama. Mari layani seseorang dengan kasih. Ya, lepaskan pengampunan bagi orang yang menganiaya kita. Lepaskan pengampunan bagi orang yang menyakiti hati kita. Lepaskan pengampunan bagi orang yang membenci kita.
Mari kita menjadi Kristus kecil dalam hidup kita. Mari berjuang memenangkan firman Tuhan agar hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketika Dia datang kedua kali, Dia mendapati kita dengan tidak bercacat celah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Sungguh Tuhan, kami terberkati karena Engkau Tuhan yang memerdekakan kami. Bukan karena hebat dan kuatnya kami, bukan karena prestasi ataupun perbuatan baik kami, namun semuanya karena kasih karunia untuk kami ya Tuhan. Sungguh Tuhan, kami bersyukur, dan biarlah Tuhan kami tidak melakukan kejahatan sebagai kesempatan, karena hidup kami telah dimerdekakan oleh Engkau. Ampuni kami ya Tuhan. Pimpin kami, terkadang kami berniat untuk melakukan kejahatan ya Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan kami melatih hidup kami ini, melatih badan kami ini, sehingga Tuhan, biarlah hanya kehendak-Mu yang hidup dalam diri kami. Tuhan berkati orang tua kami, Tuhan berkati anak-anak kami, Tuhan juga berkati cucu-cucu kami. Tuhan berkati kami semua. Kalau ada yang sakit, Tuhan yang memberi kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sungguh Tuhan, Engkau sangat baik. Terpujilah Engkau hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang memberkati saudara-saudara sekalian hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.